Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sakti, SSM Hum, dosen bahasa Inggris di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan melakukan deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum saya berhome base di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, tahun lalu saya berhome base di Prodi Psikologi. Maka dari itu mata kuliah yang saya ajarkan masih dalam bentuk mata kuliah umum. Deskripsi mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah MKDU Bahasa Inggris merupakan mata kuliah dasar umum berbobot 3 SKS yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di Universitas Teknologi Sumbawa di prodi manapun mereka berada. Tujuan dari mata kuliah ini memampukan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dasar berbahasa Inggris dan keterampilan berkomunikasi serta menyusun teks sederhana. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis materi berupa part of speech, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Adapun tenses, present tense, present simple tense, past simple tense, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present future, past future. Adapun discourse, yang diharapkan di sini mahasiswa mampu memiliki keterampilan untuk menganalisis reference berupa anafora, katafora, dan keterampilan untuk mengetahui apa itu elipsis. Dengan disajikannya materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki modal untuk berkomunikasi dan menyusun teks sederhana. Adapun CPL mata kuliah bahasa Inggris, yakni mahasiswa mampu menjelaskan part of speech, menyusun teks sederhana, serta mengaplikasikan tenses dalam berkomunikasi efektif serta efisien. Adapun CPMK, yakni capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK merupakan turunan atau uraian spesifik dari CPL atau capaian pembelajaran yang dibebankan, capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa akan mampu menunjukkan dan menyebut serta menjawab pertanyaan sederhana dalam proses perkenalan. CPMK yang kedua, mahasiswa akan mampu memberi respon atas pertanyaan, menanggapi, dan memperkirakan jawaban yang tepat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa akan mampu menarik kesimpulan, mencoba merangkai kata dan kalimat untuk menyatakan pendapat mengenai topik yang sedang dibahas. Kemudian mahasiswa akan mampu membenarkan atau menyalahkan kalimat atau error analisis dan mendemonstrasikannya di depan kelas agar diperhatikan kepada teman-teman kelas. Kemudian CPMK selanjutnya, mahasiswa akan mampu milah kalimat yang salah, memperbaiki dan mengubah kalimat yang keliru menjadi benar sampai selanjutnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah bahasa Inggris ini yakni pendekatan DIA. Apa itu pendekatan DIA? DIA merupakan singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Nah, delivery di sini yang dimaksud adalah teknik penyampaian dalam pembelajaran. Kemudian interaction yang dimaksud adalah teknik dalam memberikan informasi yang kemudian diterima dan ditanggapi oleh mahasiswa. Adapun yang dimaksud dengan assessment, yakni teknik mengukur dan menilai hasil pembelajaran mahasiswa. Nah, bagaimana penerapan DIA atau Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris, yakni pertama, delivery tercermin dari proses pembelajaran. Yakni dalam proses pembelajaran, saya menggunakan buku Michel Lafranc untuk membahas topik yang berkaitan dengan part of speech. Kemudian saya menggunakan beberapa sumber dari e-book seperti yang dikeluarkan oleh Oxford University dan e-booknya Betty Semper Esser untuk materi tesis, dan saya menggunakan e-booknya Guy Cook untuk materi discourse, sehingga mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang reference. Nah, metode pembelajaran dalam pendekatan delivery,
Saya menerapkan metode pembelajaran yang pertama adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ini sangat bermanfaat untuk menyampaikan materi yang terkait dengan tata bahasa Inggris, tadi seperti part of speech dan discourse. Kemudian metode yang kedua yaitu cooperative learning. Di sini dikatakan cooperative learning ini bisa dikatakan sebagai student center learning. Metode cooperative learning sangat cocok diterapkan untuk materi-materi terkait dengan tenses setelah atau bahkan sebelum saya menyampaikan materi. Kadang sebelum atau setelah menyampaikan materi, saya meminta mahasiswa untuk menceritakan tentang what they did before enter the class, apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, atau what they have done, apa yang sudah mereka kerjakan, what is the best experience, apa pengalaman yang mereka miliki sebelumnya, kemudian what they are doing now, bagaimana apa yang mereka kerjakan sekarang itu terkait dengan present tense, kemudian what they are going to do itu terkait dengan plan atau present future. Baik. Dalam pendekatan interaction, di sini saya menggunakan metode student center learning, di mana saya meminta mahasiswa untuk membuka siakat yang telah disediakan oleh Universitas Teknologi Sumbawa, dan siakat itu dapat diakses melalui link www.ekampus.uts.ac.id. Nah, manfaat dari siakat ini dapat digunakan untuk melakukan absensi mandiri, di mana mahasiswa menginput absennya, atau absensi manual, di mana saya mengabsen mahasiswa secara online, kemudian dapat digunakan untuk mengumpul tugas dan dapat digunakan untuk mengumpul UTS ataupun UAS. Selanjutnya adalah WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Bagi saya di sini saya gunakan untuk mengingatkan mahasiswa agar mengumpulkan atau mengupload tugasnya di siakat, atau segera membuat video audiovisual sehingga diupload di YouTube. Kemudian fasilitas selanjutnya yaitu fasilitas Google Meet atau Zoom. Saya gunakan ketika membutuhkan kelas pengganti atau kelas tambahan, sehingga di sini dapat berkomunikasi dengan intens kepada mahasiswa tanpa terhalang jarak dan waktu. Kemudian YouTube dan Google Drive saya gunakan bagi mahasiswa agar mengumpulkan tugas secara leluasa. YouTube digunakan untuk mengumpulkan tugas audiovisual yang terkait dengan bagaimana mereka menceritakan pengalaman mereka, atau beberapa tugas-tugas yang terkait dengan cerita-cerita rakyat. Kemudian Google Drive digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas yang terkait dengan file-file materi atau file-file presentasi seperti itu. Nah, selanjutnya di situ bagaimana pendekatan delivery interaction assessment ini diterapkan terkhusus pada pendekatan assessment. Di sini saya dapat mengukur dan menilai kemampuan mahasiswa dari proses selama perkuliahan secara objektif berdasarkan rubrik penilaian dalam kontrak kuliah yang telah disepakati bersama di awal kuliah. Jadi di awal perkuliahan, biasanya pertemuan pertama, saya menjelaskan kepada mahasiswa bahwa inilah kontrak kuliah yang kita miliki dengan bobot penilaian berupa 15% kehadiran, 25% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Seperti itu. Jadi bobot tugasnya termasuk tinggi, karena tugas-tugas yang saya berikan cukup lumayan, seperti diantaranya tadi adalah membuat video yang kemudian diupload di YouTube. Demikian video penilaian deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya, Pratiwi Sakti SSM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, apa kabar hari ini? How are you? Baik. Alhamdulillah, fine. Okay. So today we are going to study about part of speech. But in this occasion, in this section, I will explain about expression. Jadi
So preposition in bahasa Indonesia it could be translated into kata depan. So in Indonesia we have several types of kata depan. Of course also in English. Seperti itu. Untuk absennya bisa disiapkan? Bisa. Nanti saya pilih absen manual atau absen mandiri aja ya. Dulu saya buka. So how many types of part of speech do you know? Ada berapa jenis part of speech do you know? First, apa yang pertama? Noun. Sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Second, pronoun. Lalu third, we study it orderly. Kita belajar saja yang secara berurut supaya mudah kita ingat ya. Karena adjektif itu dia menjelaskan noun. Ya, apa sih yang dijelaskan oleh adjektif? Adjektif contohnya this, beautiful. Siapa yang dijelaskan? She atau he kan? She atau ya, he kan handsome. Gitu. Lalu selanjutnya apa yang keempat? Lalu yang kelima? Terus yang keenam? Terus yang ketujuh? Yang kedelapan? Which one easier? Mana yang paling mudah? Mana yang paling mudah dari semuanya ini? Interjection benar sekali. Karena dia itu cukup. It's very like expression. To express feeling kayak gitu. Nah, in other occasion, kesempatan ini we study about preposition. Nah, preposition itu apa itu preposition? Jadi kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti atau frasa nomina dengan bagian lain dari kalimat. Nah, ini pengertiannya. Jadi contoh prepositionnya itu, contohnya yang paling sering kita lihat ya, in, paling mudah dulu. On, at, by, for, J. Jadi in ini yang paling mudah. Misalnya in the work. On 1920. Kapan kita merdeka? 1945. So it's more specific. Jadi when the preposition of at itu lebih spesifik. Jadi at 17 on August in 1945 we announce our independence. Kita mengumumkan kemerdekaan diri kita. Seperti itu. Nah, another example. Example yang lain, misalnya I saw him at the morning on January in 2020. I saw him at the morning. Jadi morning itu waktu yang cukup spesifik. Kapan rentang waktu morning? Pagi. Mungkin rentangnya waktunya itu mulai dari jam 6 sampai jam 9. I saw him in the morning on January in 2020. For example, you describe about someone. When did you see him? Atau when did you first time get him? Kapan you meet him? Kapan kamu pertama kali lihat dia? Ya, kamu ketemu dia. I saw him in the morning on January in 2020. Jadi di sini selanjutnya itu ada contoh yang lain. Ini fungsi utama preposisi adalah menunjukkan
menunjukkan hubungan dalam waktu, tempat, arah, atau cara. Nah, jadi ini ada preposisi atau. Nah, sebelum kita berpindah ke preposisi tempat, before we move to the next preposition about place, waktu dan tempat. we have several things about time. Jadi ada waktu di sini, ada namanya yang ini one point of time. Yang ini, jadi itu PPT-nya cukup bisa saya berikan cukup ini ya. Saya tulis cukup singkat, tapi ini ada penjelasannya. Jadi one point of time, in, on, at, satu poin waktu. Jadi when did you see him? Kapan kamu pulang? When will you go home? When will you go home? When will you go home? Now. From now, in 20 minutes. In 20 minutes I will be home. Dalam waktu 20 menit lagi saya akan segera pulang. Seperti itu. Jadi one point of time. Kemudian ada preposisi waktu. Ini penjelasan lebih preposisi. Jadi preposisi itu bahasa Indonesianya asal katanya dari bahasa Inggris, preposition kata depan. Ada kalau dalam bahasa Inggris ada preposisi of time. Lalu ada penjelasan tambahan. Ada satu poin waktu. Contohnya ini. Kemudian ada extended point of time. Ini belum pernah ya sebenarnya ya. Harusnya yang materi ini dulu tadi baru di extended point of ya. Extended point of time. Jadi extended point of time ini ada dari titik ini now. Kemudian kita bisa selanjutnya. Jadi ke waktu yang selanjutnya. Misalnya kayak tadi, when will you go home? Kapan kamu pulang? In 20 minutes from now. I will be home in 20 minutes later. Jadi dalam 20 menit lagi saya akan pulang atau in one hour. Jadi ada in yang ini, kemudian atau within, seperti itu. Terus ada juga by. Jadi by itu dimulai dari sekarang, mungkin 1 hari lagi, 2 hari lagi, atau 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, seperti itu. When will you have your final test? Kapan kamu last? Seminggu lagi atau 2 minggu lagi? 2 minggu lagi. Ya, jadi sekarang tanggal berapa? 10. Berarti kemungkinan tanggal 23 ya. Berapa? 23 lah. By 23 June we will have final test. Iya nggak sih? Ya sekitaran itu pokoknya habis lebaran ya. After Idul Adha or Lebaran Day. Ya akhir Juni. Ya Juni finally late June. 5 June. Late June. Setelah itu can I have Part of the speech. Selanjutnya ini kan time, ini katakanlah poin A, ini poin B. Nah poin B nya masih ada lagi nih. Nah selanjutnya ada during, selama. Saya kasih contoh. Contohnya itu prepositionnya during. Nah contohnya itu
real? Yeah. Real. Apa itu? What is Real. that? Apa yang bahagia? Yang bahagia kan? Oke, saya kasih contoh diri saya sendiri aja ya. During, oke, karena ini dia preposition, karena dia in the beginning of the sentence, jadi kita tulis dia pakai huruf kapital. During the pregnancy, koma, During. ya Hamil bulan. during the pregnancy, delivering the heart process, titik. Gitu, jadi Ya proses yang yang susah benar, harus yang susah gitu. Jadi waktunya, how long the pregnancy? 9 bulan. Ya, it's a 5 months. It could be 7 months, bisa juga 7 bulan. But normally it's 9 months. So the point is the pregnancy itself, it's a hard process. But the hardest proses yang paling sulitnya itu adalah delivery. So apa itu delivery? No, it's not like that. So technique pregnancy, kehamilan. Apa yang paling sulit dari kehamilan? Ya, delivery. Jadi delivering itu terjemahannya adalah melahirkan. Delivering the baby is the hard process. Seperti itu. Nah ini adalah contoh selanjutnya, ada place, tempat. Untuk tempat itu ya umum. Misalnya Hospital. ya itu di place, Di rumah sendiri. ya itu di. Kemudian ada tadi sebelum saya lanjut ke place, ada yang sering lihat, all of you have social media, right? Do you see kind of like before and after? Oh ya. Yeah, but do you know that the word before and after itself is a preposition? Do you know that? No. Yeah, now you know that. Kalian tahu sekarang bahwa before dan after itu adalah contoh dari preposisi. Tapi preposisi apa kira-kira? Place atau waktu? Ini ada after, ini ada apa itu yang biasanya? What is the example? Ada proses lebih besar. Apa? Contohnya itu kan. Other examples like good job. You like the architect, right? Itu topik arsitek ya. Jadi ada after, ada before. Nah, kemudian di sini ada contoh preposisi besar. Contoh preposisi besar itu misalnya ada in the box, ya tentu di bagian dalam, ya. In the box. Kemudian ada on, At the table, kemudian ada at the door. Seperti itu. Kemudian itu contoh kalimatnya. Itu yang paling umum seperti itu. In, on, in the book. On the table. Ini ada under itu di bawah. Kemudian kalau di atas itu apa? Di atas. Kalau misalnya ya on. Dan kalau misalnya di sini ada namanya above.
Above itu di atas, ya. Wow. The explanation above tell us that, misalnya kayak gitu, jadi penjelasan di atas menceritakan kepada kita atau describe was This is nah, do you have any questions? Ada pertanyaan? Ya udah jelas. Gimana any question? jelas. Oke, ini kemudian ada preposisi kata. Nah, ini ada direction. Ini contohnya seperti ini, preposisi arah. Lebih jelas lagi. Oke, no question. Ini contohnya, jadi preposisi arah itu misalnya to, I go to arm, kemudian preposisi toward, ke arah, toward, itu masuk ke dalam, itu the ghost, the ghost Ini ya come into the house. Bisa seperti itu. Across the house, melewati rumah atau across the material, melewati material. Kemudian di sini ada posisi lainnya, ada by, jadi ini contohnya seperti ini. Kemudian ada with, come on with me, kemudian ada about. Nah itu adalah contoh verb. Dan ini contohnya kesalahan umum dalam penggunaan preposisi. Yang seharusnya kalau dari preposisi ini, kainnya ini harusnya kapan? She was born in Monday, atau she was born on Monday, atau she was born as apa? She was born on Monday. Bukan, sudah sampai contohnya ini. Ini kan 17 ini kan bisa tanggal atau hari. She was born On Monday. Nah, jadi di sini intinya preposisi itu adalah Bagian penting. ya tentu bagian penting dari intinya dia ada di depan nomina atau frasa nomina, ada di depannya juga dia itu kalimat seperti itu, contohnya during tadi itu, kemudian delivering ini adalah Melahirkan. delivering ini melahirkan. Jadi delivering itu adalah sebuah proses. Yang kita bicarakan di sini adalah preposisi kata depan yang biasanya ada di depan kata atau di depan kalimat atau di depan klausa kata benda, di depan nomina, klausa nomina. Seperti itu. Okay, I think that's all for today. See you next time. See you next time. Untuk proses penilaian UTS, UAS nanti ya? UAS. Ya karena sebelum kelas ini kita sudah review tentang beberapa materi yang lalu-lalu yang sebelumnya UTS. Jadi nanti untuk soal UASnya itu akan ada materi sebelumnya UTS itu dan materi setelahnya UTS. Ya, saya pikir sekian dari saya.